ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين 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 نعوذ فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak rezeki, banyak kenyamanan yang kalau kita menghitungnya nggak akan pernah bisa. Dan terkadang kita suka malu ya Pak, sampai tua bacanya bacaan sholatnya cuma 30 terus. Padahal Allah memberikan
rezeki yang begitu luas, melimpah, tetapi ibadah kita cuma sedikit. Bahkan yang lebih memalukan lagi, dan kita harus mempunyai sifat malu kepada Allah, bahwa kita sampai tua, bahkan sampai renta, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tak pernah tahu arti bacaan sholat. Jadi kalau untuk khusyuk ya kita masih jauh, apalagi mentadaburi Al-Quran kita masih jauh. Maka jangan sampai modal umur ini terlewatkan, Pak. Sayang, Pak, kalau sampai nggak tahu bacaan sholat artinya seperti apa. Baik Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, "Salasa, ada 3 golongan la tartafa'u, yang tidak diterima salatuhu fawqa fi rusihim sibra." Salat yang tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala sejengkal di atas kepala. Dari sini kita tahu di mana Allah, Pak. Di mana Allah, Pak? Allah di atas langit, Pak. Kalau Allah tidak di atas langit, ngapain Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Nabi Muhammad Isra Mi'raj kemana, Pak? Ke atas langit. Makanya ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsis, Allah bersemayam di atas ars. Ada yang mengatakan Allah fi kulli makan, Allah di mana saja. Bahkan saya pernah tanya seorang ustaz, di mana Allah ustaz? Kata ustaz, Allah berada dalam pusat yang pasti. Ya nggak mungkin, Allah kan maha besar. Benar, Pak? Pada saat Nabi Musa minta ketemu Allah, Pak, di Bukit Tursina, ya Rabbi, undur, saya mau melihat kamu ya Rabbi. Kata Allah, lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Akhirnya cahaya Allah datang, terjadi gempa bumi dan Musa pun bisa. Sangat tidak naik ke atas. Dalam riwayat lain tujuan, bahkan lewat telinga saja tidak. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah rajulun amma qauman lahu karihu wa hum lahu karihu. Adalah seorang imam yang dia dibenci oleh kaumnya. Baik imam sholat, baik imam dalam rumah tangga, atau imam pemimpin dalam kantor dan pemerintahan. Kalau kita melihat imam di masjid, seringkali yang menakutkan buat saya dan mengerikan, orang tidak mengerti makhraj dan tajwid, baru dia tampil sebagai imam. Allahu Akbar. Itu kalau baca di literasi mazhab Syafi'i bisa biasa. Kalau ditanya sama ahlinya, anaknya Pak Haji Ustaz siapa ini? Ustaz Firdaus, ahlinya. Beliau sekolah di Mesir dan beliau sangat membidang. Banyak kesalahan, yang kesalahan itu bukan panjang pendek, Pak, yang bisa dimaklumi. Ini kesalahan huruf. Alhamdulillah, yang bisa mengurangi nilai sholat kita, bahkan bisa tidak sah sholat. Sudah kita dengar ghairil maghdubi jadi khairil, alamin jadi ngalamin. Kalau memang tidak ada orang lagi, darurat, ya dialah, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada orang, ya orang-orang yang seperti itu, yang bacanya belum apa, usahakan jangan tampil. Nanti di makmumnya ini yang ngaji, dia mendengar imamnya seperti itu, akhirnya jadinya tidak
Begitu juga imam dalam rumah tangga. Sering seorang suami kalau keluar dari rumah pencitraan, jadi orang yang sering senyum, kata-katanya lemah lembut, periwin sahlin lain, di luar pencitraan, paling mengerti kalau ada teman salah atau di lingkungan salah, dia paling bijaksana. Tetapi kalau di rumah, anak istrinya dibentak-bentak habis. Bahkan lebih milihnya lagi, Pak, istri dijelekin, Pak. Enak, ayo kamu mandi. Wah, kamu bicara mandi, persis kayak bapakmu, baunya perus. Wah, dijelekin. Nah, seorang bapak atau seorang ibu, kalau seorang ayah sedang keluar, maka pimpinannya adalah seorang ibu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik dari kalian, Rasulullah 3 kali bicara. Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Ini keluarga jangan dibentak-bentak, Pak, ini tadi si Dede nilainya jelek, Pak. Wah, bodoh, begitu aja nggak bisa. Jadi setiap ada percikan di keluarga langsung dibentak, langsung dimarah. Nah, ini bukan pemimpin yang adil. Rasulullah kalau nyuruh Anas bin Malik itu, lalu Anas bin Malik disuruh Rasulullah dan tidak disampaikan amanahnya, Rasulullah tidak pernah. Kenapa kamu bermain? Kenapa kamu tidak menyampaikan? Enggak. Rasulullah cuma jewer ringan, jewer kecil, lalu mengantarkan. Tidak banyak bicara. Karena kalau banyak bicara, banyak membentak, dan banyak marah, selain itu juga jauh dari surga. La takdur falakal jannah itu jangan marah maka kau akan masuk surga. Marahnya itu yang diperbolehkan yang marah dalam urusan agama, bukan marah dalam urusan rumah. Kamar mandi tidak dicuci marah, PR tidak dikerjain marah, apalagi kos kaki tidak disiapin anak marah. Marahnya itu kalau istri tidak menutup aurat, marah. Anak tidak sholat, marah. Ada azan, anak dipelototin begitu, lalu anak tidak mau berangkat, ayahnya berangkat sholat, kemudian ayahnya kembali, anaknya belum sholat juga, kamu marah. Itu marah yang syar'i. Tetapi kalau marah cuma gara-gara rebutan remote TV, AC yang 120 atau yang satu maunya 24, itu bukan pemimpin yang adil. Tapi kalau giliran untuk urusan agama, dia tidak marah. Itu bukan pemimpin yang adil. Begitu juga dengan pemimpin di pemerintahan, begitu juga dengan kita memimpin di kantor. Karena berat. Karena setiap yang diberikan tanggung jawab, maka dia akan tanggung jawabnya berat. Jadi laki-laki ini berat. Saya suka bilang wanita itu gak usah pamer sholat tahajud, gak usah pamer puasa sunnah, gak usah pamer ibadah-ibadah yang duha dan segala macam. Cuma sholat wajib, jalankan rukun Islam, nurut sama orang tua, nurut sama suami, dapat ridho suami, selesai itu. Itu wanita, Pak. Lain sama laki-laki. Laki-laki itu dalam surat At-Tahrim, anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu. Allah sudah membuat kalimat perintah. Jagalah dirimu. Makanya kalau jadi bapak itu jangan suka diam-diam aja, Pak. Berat, Pak. Nanti kalau anaknya udah salah, iya kalau dia banyak doanya, Pak. Kalau dia nggak banyak doanya, na'udzubillah min dzalik. Keburu masuk dari pergaulan, dari lingkungan masuk ke dalam kuping. Dia tidak dekat dengan ayahnya lagi, dia tidak bisa meniru ayahnya lagi. Akhirnya si anak mengambil contoh dari lingkungan. Ini adalah contoh dari rajulun qawma, seseorang yang menjadi imam tetapi dibenci oleh kaum. Maka ini sholatnya tidak diterima. Yang kedua, imra'atun bakat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Seorang istri yang ibu-ibu ada, Pak, di bawah ya, Pak. Kedengeran ya?
Ya, seorang istri yang dia tidur dalam keadaan suaminya marah. Saya mau berdoa, suami saya marah, biarin aja. Ntar pagi juga baik. Kalau dia tidur sampai dalam keadaan suaminya ridho kembali, maka dia tidak diterima sholat. Sadis amat ya. Iya. Rasulullah yang membuat aturan seperti itu, Rasulullah yang berkata, dan Rasulullah tidak mungkin bohong, Pak. Rasulullah bohong mungkin, Pak? Tidak. Rasulullah pasti siddiq. Rasulullah pasti jujur. Yang bohong itu Musyara, Pak, yang di Senayan. Benar, Pak? Insya Allah kita orang siddiq. Andai kata kita belum jadi orang yang jujur, ya kita berusaha menjadi orang yang jujur. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Sesungguhnya seluruh keturunan Adam pasti berdosa, Pak. Yang gak ada dosanya cuma Nabi Muhammad SAW, karena Allah selamat. Seorang istri berani melawan suaminya, berani membantah suaminya. Rasulullah pernah mengatakan apa? Zawuj, suamimu adalah narbuki wajah. Suamimu itu nerakamu atau surgamu. Kalau kamu tidak dapat ridho suami, sedangkan kamu tiba-tiba kematian menjemputmu, naudzubillah. Kalau Rasulullah sudah bilang ini suamimu ini surgamu dan neraka. Maka imronatun bakat, tidak boleh seorang istri meninggalkan suaminya lalu dia tertidur sedangkan suaminya dalam keadaan dongkol. Dosa besar. Kenapa dosa besar, Pak? Karena terancam terhadap yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, terakhir, Pak. Wa akhawani, dua saudara kakak beradik, adik berkakak, mutasalimah, tapi dia memutuskan tali silaturahmi. Pak, Bapak kalau dengan teman, dengan bestie itu mau nyambung mau putus, nggak masalah, Pak. Yang dimaksud dengan Nabi Muhammad 3 hari itu saudara kandung dan kerabat. Maka berani memutuskan seperti itu, sholatnya tidak diterima. Seorang istri berani tidur saat suaminya marah, sholatnya tidak diterima. Kalau disampaikan kepada istri, papa so tahu, kayak pernah ke akhirat aja, kayak pernah ketemu Nabi Muhammad aja. Pak, papa ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya jadi kayak siapa? Imam Mahdi dari Pakistan. Mimpi ketemu. Kalau mimpi ketemu Nabi, buktikan aja. Ada riba, tinggalkan. Sholatnya di masjid. Apa yang Rasulullah kerjakan, dia kerjakan. Apa yang Rasulullah tidak kerjakan, dia tidak kerjakan. Buktikan aja. Jangan cuma di mimpi, buktikan aja. Rasulullah SAW pada saat keluarganya meninggal, seperti apa ibadahnya? Pada saat Rasulullah SAW sedih, ditinggal kematian oleh 3 anak laki-lakinya. Bayangkan 3 anak laki-laki meninggalkan dia. Seberat-berat cobaan bukan orang tua meninggalkan anak. Anak paling sedih. Setahun kemudian juga sudah hilang. Jangankan setahun, sebulan. Tetapi orang tua yang ditinggal oleh anaknya, makanya Nabi Muhammad dalam hadis sahih itu mengatakan bahwa anak yang meninggal kecil-kecil itu bersama Nabi Ibrahim dan menjadi tameng terhadap neraka. Menjadi tameng terhadap neraka. Maka 2 orang kakak beradik, sholatnya tidak diterima. La tarfah, tidak diterima sholatnya karena mutasalimah, memutuskan dari silaturahmi. Kita ini kakak beradik, Pak. Kalau saudaranya ada 5, orang tuanya meninggal, terus di dalam keluarga kita ada yang miskin, cepat jual, Pak. Bagi waris, kasihan saudaranya yang miskin. Oh, ini nggak bisa, ini saya
rumah kesayangan papa, ini rumah kesayangan mama. Seluruh perkataan batal apabila Allah dan Rasulnya telah memilih, telah memberikan jalan atau syarat untuk menyelesaikannya. Maka selesaikanlah secara bagi waris. Jangan curang yang buat lebih banyak. Enggak, yang lebih banyak itu laki-laki, wanita lebih sedikit. Gitu. Buktiin aja kalau kita orang Islam cinta Nabi, ya buktiin. Mana buktinya? Nih, saya jalani waris secara Islam. Tapi kalau cuma cinta Nabi, mimpi ketemu Nabi, ya semua orang bisa ngaku karena mimpinya ada yang saksikan. Karena kecil SD juga bisa dia ngaku ketemu Nabi, ketemu Allah, ketemu Jibril. Baik, Bapak, semoga jadi manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan bulan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung capeknya kita, menghitung kurang tidurnya kita, dan juga menghitung amal-amal baik sedekah yang insya Allah nanti kita akan berjuang di 10 hari terakhir dengan jalan iktikaf seperti Nabi Muhammad SAW. Yang bekerja silakan tetap bekerja, yang iktikaf, yang tidak sempat iktikaf silakan iktikaf sampai jam 12 malam karena besok masih bekerja. Aku boleh ada, wassalamualaikum